Assalamualaikum sahabat Al-Azka. Video kali ini kita akan kepoin santri putri pesantren Al-Azka. Ada Medsa Jati Korota Aini, santriwati dari Ciputat Tangerang, Rizky Nurjannah dari Sukabumi Jawa Barat, Nazwa Zahrotul Jannah, santriwati dari Kota Poso Sulawesi Tengah, dan Alexa Nur Aini dari Magetan Jawa Timur. Sahabat Al-Azka, mungkin ada yang belum tahu bagaimana suasana dan rasanya menuntut ilmu di pondok pesantren. Di video ini, kalian akan mendapat jawabannya dari keempat santri putri Al-Azka. Tonton terus videonya dan jangan lupa untuk subscribe channel Al-Azka karena akan selalu update video-video menarik lainnya. Perkenalkan, nama saya Medsa Jati Korota Aini. Asal saya dari Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurjannah, asal dari Sukabumi, Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Alexa Nur Aini, asal saya dari Magelang, Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Nazwa Zahrotul Jannah, asal dari Palu, Sulawesi Tengah. Yang memotivasi saya memiliki keinginan besar menghafal Al-Quran adalah berharap mampu mengangkat derajat kedua orang tua di surga nanti. Amin. Saya ingin bisa membahagiakan kedua orang tua karena ibu dan ayah saya sangat mengharapkan anaknya bisa menghafal Al-Quran, dan motivasi lainnya dengan fokus saya menghafal Al-Quran berharap bisa terhindar dari pergaulan-pergaulan bebas di luar sana. Alhamdulillah, motivasi menghafal Al-Quran itu datang dari kemauan pribadi saya. Sejak lama saya berkeinginan mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz. Semoga keinginan saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sejak awal, saya memiliki motivasi ingin menghantarkan kedua orang tua menuju surga Allah dengan keberkahan Al-Quran. Semoga dengan hal itu saya bisa berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah dengan izin Allah, target saya hatam Al-Quran 30 juz selama 3 tahun. Saya sekarang kan kelas 1 SMP. Insya Allah target hatam Al-Quran saya saat kelas 3 SMP. Amin. Saya di pesantren Tahfidz Al-Azka merupakan santri tahasus. Bismillah, insya Allah selama 2 tahun saya akan hatam Al-Quran 30 juz. Amin. Jika tidak ada hambatan dan Allah selalu memberi kemudahan menghafal kepada saya, target hafal Al-Quran 30 juz yaitu 3 tahun. Alhamdulillah atas izin Allah, sampai saat ini bagi saya pribadi menghafal Al-Quran itu mudah. Untuk menghafal Al-Quran, saya masih mengalami kesulitan karena belum terbiasa. Maklum, baru mulai mondok pesantren. Tapi saya yakin dengan terbiasa menghafal Al-Quran, nantinya akan terasa mudah. Bagi saya, mudah atau tidak menghafal Al-Quran itu tergantung suasana. Jadi kadang saya mudah untuk menghafal, terkadang juga tidak mudah. Tapi insya Allah bukan penghalang bagi saya untuk tetap menghafalkan Al-Quran. Waktu awal masuk pondok, saya merasa sulit untuk menghafalnya dengan baik. Tapi setelah terbiasa, alhamdulillah menghafal Al-Quran ternyata mudah. Saya selalu terpukau dengan qari'ah yang berbakat hingga ke mancanegara, dan saya sangat bercita-cita ingin seperti mereka. Dan cita-cita lainnya, saya ingin menjadi seorang ustazah ceramah, mengabdikan diri menjadi seorang pengajar. Cita-cita di masa depan saya ialah ingin menjadi seorang polwan. Saya ingin membawa nama baik Polri dalam profesi saya nanti. Tentu saja menjadi polwan yang hafal Al-Quran, insya Allah. Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter, membantu masyarakat yang memerlukan bantuan medis. Dengan menjadi dokter, saya mampu membantu banyak orang terkait dengan masalah kesehatan. Sesuai dengan yang sedang saya ikhtiarkan sekarang, yaitu ingin menjadi seorang hafizah yang bermanfaat bagi keluarga, saudara, dan orang lain.
belajar ilmu Qiraah dan selalu bersedia jika ditunjukkan untuk tilawah Al-Quran dalam suatu acara. Karena itu bisa menjadi sarana latihan bagi saya. Belajar untuk selalu disiplin dalam setiap keadaan dan belajar sebaik mungkin untuk meraih prestasi. Tentunya banyak belajar untuk bisa meraih cita-cita saya sebagai dokter. Saya akan selalu menjaga semangat dalam menghafal Al-Quran dan berencana ingin mendalami ilmu agama di pesantren lainnya. Rasanya nyaman, karena di pesantren saya banyak memiliki teman dan mendapatkan pengalaman baru bagi hidup saya. Menurut saya tidak seburuk yang dibayangkan. Justru di pesantren saya mendapatkan ilmu yang tidak bisa didapat saat saya di rumah. Dan berkat mondok, saya bisa lebih disiplin. Sebelumnya saya belum pernah merantau, apalagi sampai lintas pulau. Alhamdulillah walau mondok cukup jauh, tapi saya bisa berkenalan dan bergaul dengan teman-teman di luar daerah. Kalau harus hidup jauh dari orang tua, tapi alhamdulillah saya merasa bahagia karena banyak teman dan nilai kebersamaan sesama santri sangat terasa di pesantren. Karena mondok, kebersamaan sesama santri sangat dekat sekali. Setiap aktivitas sehari-hari selalu bersama teman. Tapi dukanya saya harus menerima hidup jauh dari orang tua. Bukan menjadi beban, tapi akan menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi saya. Sukanya mondok itu, saya bisa lebih disiplin dalam berbagai kegiatan. Sedangkan dukanya mondok, belum terbiasa harus beraktivitas tanpa kehadiran orang tua. Saya sangat suka dengan suasana pondok pesantren, sebab itu saya betah di pondok. Walaupun kampung halaman saya di Kota Poso, Sulawesi Tengah. Dukanya harus menerima kenyataan walau saya sedang menuntut ilmu di Pulau Jawa, karena saya sebelumnya tidak pernah merantau keluar daerah. Rasa suka saat mondok yaitu saya bisa lebih disiplin dalam bertindak dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentu saja menjadi pahlawan yang hafal Al-Quran. 3, 2, 1, and action. Tat 3, 2, 1, and action. Yang berbakat hingga ke mancanegara. Dan saya Sudah terbiasa, alhamdulillah menghafal Al-Quran sesuai dengan yang Roll 3. Taruh. Tangannya, pegangnya ujung dari ujung aja. Pegangnya ujung ke ujung. Nah, insya Allah target hatam Al-Quran saya saat kelas. Saya ingin menjadi seorang polwan. Saya ingin membawa nama baik Polri.